Kreativitas ada di dalam jiwa yang bebas, di mana sang pemilik raga mengenyahkan sekat dan menghapus arti terkungkung atau dikungkung. Seperti Teuku Zacky yang mengalirkan kreativitas dikala usia masih dini. Pria kelahiran Bandung 23 Januari 30 tahun lalu itu menerbangkan segala kreativitasnya dengan cara tak terduga. Insting berbisnis anak kedua dari 4 bersaudara ini membawanya pada petualangan sebagai pedagang es. Jadi waktu kecil itu nggak tahu kenapa ya, saya tuh seneng banget bisnis dan kayaknya kalau misalnya saya bisa menghasilkan uang tuh kayaknya seneng banget gitu ya. Jadi jiwa bisnisnya emang dari kecil. Saya paling inget itu dari zaman SD. Zaman SD pulang sekolah udah ngerjain PR, saya ngeliat almarhum nenek saya bikin es bonbon gitu pakai masukin plastik. Saya tuh bukannya gimana-gimana, tapi malah pengen belajar gitu. Kayak gimana sih bikinnya gitu. Oh gini-gini, akhirnya bikin sendiri tanpa sepengetahuan, dan itu juga inisiatif saya sendiri. Itu saya bikin untuk dijual ke warung-warung dekat rumah. Jadi sebelum sekolah itu saya masukin dulu es ke dalam termos, terus titipin ke ibu warung. Dan itu tanpa gengsi, seneng, justru malah yang jadi satu kebanggaan bahwa saya punya tugas. Selain PR, saya juga harus sebelum pergi sekolah itu nitipin 1 termos es itu ke warung-warung. Dan itu berkembang dari cuma 1 termos itu bisa sampai nambah 2, 3, 4 termos. Akhirnya beberapa warung di situ saya yang isi esnya setiap pagi. Zacky waktu kecil diam ya, tapi dia tuh mandiri. Umur 3 tahun udah minta sekolah dia. Waktu itu ya saya ditanamkan disiplin ya sama mereka. Naluri untuk memiliki pundi-pundi uang sendiri membuat anak dari pasangan almarhum Teguh Selawah dan Henny Hendrayati ini makin menderu menajamkan insting berbisnisnya. Maka Zacky jelang remaja adalah Zacky yang makin mandiri, juga pantang rendah diri. Ia mengurai senyum di tiap pagi sambil menenteng tas plastik berisi dagangan keripik singkong untuk dititipkan di warung sekolah. SMP itu beda lagi. Saya tuh orang yang bener-bener nggak pernah punya rasa malu atau gengsi terhadap apa yang saya sudah lakukan selama itu positif. Kayak misalnya anak-anak gitu kan, pada usianya ya udah ke sekolah pakai tas keren gitu kan. Saya tas sekolah sama 1 plastik besar. Isinya adalah keripik. Keripik singkong itu barang dagangan. Barang dagangan. Jadi sebelum saya masuk sekolah, saya nitipin keripik singkong itu ke warung di sekolah juga, kantin gitu kan. Dan saya rasanya seneng aja ngelihat pas sekolah, pas break, pas istirahat, teman-teman pada beli, kayaknya seneng banget. Wow, dia nggak tahu tuh siapa yang jualan, padahal itu barang-barang saya sendiri. Kayak bikin roti dijual, tuh Zacky yang masukin ke warung-warung, ke toko-toko gitu ya. Nah kalau kayak keripik, kayak gitu itu kadang-kadang Zacky beli sendiri, pulang sekolah ya dia udah beli dengan alat-alatnya, masukin plastik, ya ini dia ini masukin ke warung juga, kadang bawa ke sekolah juga. Dari penjaga warung, Zacky meneruskan petualangan kebebasan jiwanya untuk berteman dengan banyak kalangan. Namun Zacky memilih tidak berdekatan dengan rekan sekolah, tetapi justru mendekap pergaulan dengan supir dan tukang becak. Bersama mereka, Zacky mengenal arti kesederhanaan, kejujuran, dan makin memahami rasa syukur atas kehidupan ini. Saya jarang banget punya teman dekat dan banyak teman. Justru saya seneng berteman dengan orang-orang yang tidak punya teman di sekolahnya. Jadi kayak misalnya ada kan anak-anak yang sama teman-teman tuh malah dijauhin gitu kan, atau malah yang gak ditemenin. Justru saya jadikan mereka sahabat gitu, jadikan saya teman. Dari situ saya banyak belajar juga, dan saya orangnya yang seneng bersosialisasi kemanapun gitu, sampai manapun saya. Dari mulai pedagang, tukang beca, semuanya di situ saya jadiin teman. Jadi saya jarang gaul sama teman sebenarnya, sama teman yang seangkatan. SMP aja saya mainnya sama anak kuliah, kalau nggak sama ibu-ibu warung, kalau nggak sama tukang beca atau supir-supir di lingkungan sekolah, kayak gitu. Jadi teman-teman waktu sekolah tuh paling 1-2 yang bener-bener teman gitu. Berpikir lurus dan bersih ternyata mengundang celaka buat Zacky. Namun tak disesalinya sikap itu, sebab ia tahu bahwa kebenaran memang mahal harganya.
Dan ketika kejujuran berbuah petaka, maka Zaki pun menikmatinya. Justru saya deketnya sama guru. Jadi sama guru tuh saya dipercaya. Ya udah saya jadi kayak saya tulis nih sini ngobrol apa segala macam gitu kan. Saya laporin. Anak-anak yang dipanggil saya tulis itu dipanggil sama guru. Besoknya saya ditonjokin. Ditonjok, mata saya cepat pulang sekolah kan. Tiba-tiba pulang-pulang mata biru. Ngapain kamu? Ya saya ceritain aja gitu kan. Ya emang apa ya, lempeng sih. Saya tuh orangnya lempeng. Dari kecil tuh lempeng. Pokoknya aturannya begitu, saya harus ikut aturannya seperti itu. Disiplin. Meski dicederai rekan-rekannya, Zaki tak membalasnya. Bukan karena ia takut dan ciut nyali, sebab Zaki menganggap tinju para rekan yang mendarat di wajahnya adalah sebuah khilaf belaka. Saya seneng gambar. Saya seneng bikin desain yang berbentuk bangunan dan interior. Saya seneng menata ruangan. Dari zaman SMP, kamar saya tuh paling rapi. Udah gitu, pulang sekolah tuh saya seneng bikin karya seni itu sendiri, handmade. Saya bisa bikin daur ulang dari kertas-kertas bekas, koran-koran bekas jadi karya gitu kan. Tapi tetap dijual ke sekolah. Tetap saya udah bikin apa tempat koin gitu kan, dihias daur ulang gitu-gitu, saya jual gitu kan ke teman-teman. Tapi teman-teman beli dan seneng gitu kan. Dia masalah di kamarnya gitu ya. Dia pingin cat sendiri, dia ngecat sendiri. Terus dia bikin rak buku sendiri. Kalau ada benda-benda bekas dia bikin apa aja sehingga jadi satu seni gitu. Jiwa bebas dan kreatif itu akhirnya memilih jalan berbeda dengan apa yang ia punya. Jika arsitek adalah keniscayaan cita-cita dari sebuah kreativitas, maka Zaki membelokkan angin harapan ke lembah curam bernama entertainment. Sempat cita-cita pengen jadi arsitek, tapi karena udah ada tawaran untuk jadi model, sekolah model gratis waktu itu di Bandung, terus enjoy di situ. Dan saya juga ngeliat bacaan majalah, TV, kayaknya seru ya jadi terjun di dunia entertainment. Jadi keterusannya laksana. Pertama pengen jadi guru, udah jadi guru enggak, akhirnya dia pengen jadi arsitek. Terus juga pernah nunjukin majalah, nih Zaki pingin seperti ini. Waktu itu ada di majalah ada Primus ya, Zaki pingin jadi kayak gini, dia bilang gitu. Ketika takdir menggiringnya sebagai model, Zaki hanya tertegun tak percaya. Karena sebenarnya pemilik deru impian itu adalah kedua saudaranya. Awal kita terjun ke dunia entertainment itu sebetulnya adik saya yang tawarin duluan, Jaka. Jaka ditawarin sama pencari bakat di Bandung untuk sekolah model gratis di sana gitu kan. Dan si pencari bakat ini datang ke rumah. Akhirnya waktu masih tiga bersaudara ini, saya, abang saya dan adik saya ini semuanya disuruh masuk ke sekolah tersebut secara gratis gitu kan. Oh ya udah masuk gitu. Tapi di antara ketiga anak ini yang dua kakak dan adik saya mundur. Kayaknya mereka nggak bukan dunianya dan mereka nggak enjoy di sekolah itu gitu. Tapi saya terus rajin gitu dan keterusan gitu karena saya ngelihat itu sebuah challenge, sebuah tantangan dan sok pede aja kayaknya gue bisa deh gitu kan. Ya udah akhirnya diterusin dan orang tua juga mendukung dengan seadanya. Maka berlarilah jiwa-jiwa kebebasan itu menggapai tebing curam bernama entertainment. Meski hanya sedikit bekal ia bawa, termasuk bekal sokongan dari orang tua. Bahkan waktu lomba model aja, saya dari uang jajan, dari tante, dari om gitu kan. Terus baju yang dipakai aja pinjem. Nggak pernah yang, wah pokoknya saya support kamu dibeliin itu buat modelnya, nggak sama sekali. Justru saya ngemodal sendiri, saya cari sendiri, sekreatifnya saya dapetin apa yang saya perluin sampai seperti itu. Dan saya daftar ke sana, daftar ke sini, mereka nggak tahu. Bahkan saya lomba pun ikut model itu ini nggak pernah ada yang nonton, nggak pernah ada yang dateng. Jadi saya berjuang sendiri, tiba-tiba pulang tengah malam bawa piala. Saya sebagai orang tua ya ada rasa haru ya, sedih juga ada, bahagia juga ada gitu. Dengan kemandiriannya Zaki pergi masih pakai angkot, pulang juga begitu, entah masih ada apa enggak angkot jam 2 malam. Sempat cerita yang dapat kesulitan juga gitu.